Bapak Dwi Adi Mariandi, saya bacakan biodata beliau. Beliau alumni pernah menempuh pendidikan S1 FKM UI, jurusan Biostatistik dan Informasi Kesehatan. Kemudian pernah menempuh S2 beliau di School of Public Health Science Louis University. Maafkan kalau saya salah ini ya mengucapkannya. Di USA, pengalaman bekerja di PMO Ditjen Kesmas. Oh, ini yang sekarang. Tahun 2016 sampai 2017 pernah di WHO, SEARO. Itu kemudian 2019 sampai 2022 beliau di Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Subkoordinator Advokasi Kesehatan. Dan 2022 sebagai Ketua Tim Kerja KIE di Direktorat Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat, dan sekarang di PMO Ditjen Kesmas. Ini sampai sekarang ya, Pak Adi ya, masih di PMO Ditjen Kesmas. Pengalaman organisasi beliau adalah Ketua Bidang 5, Bidang Humas dan Hubungan Luar Negeri, PPKMI Pusat. Nah, langsung saja mic-nya saya lempar ke Pak Adi. Hap. Saya tangkap ya Bu Ami. Ya. Baik, makasih Bu Ami atas perkenalannya, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat selalu ya, Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Sehat, Pak Adi. Amin, amin, alhamdulillah. Ini kalau acara seperti ini sebenarnya kita banyak kayak ini ya Bu, silaturahmi lagi ya. Ini saya yakin banyak teman-teman juga dari dinas ya, dinas kesehatan, teman-teman dari puskesmas, teman-teman dari organisasi profesi juga mungkin gabung ya, teman-teman Promkes, atau juga di sini saya yakin banyak juga ibu-ibu kader nih, karena nanti ada juga kader-kader berprestasi yang akan menyampaikan beberapa pengalamannya untuk di webinar kali ini. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak Bu Ami dan Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada hari ini. Luar biasa semangatnya ya, ini sudah ada 175 ya, dan akan terus bertambah mudah-mudahan ya Bapak Ibu sekalian di seluruh Indonesia. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian kita tuh akan mengikuti webinar yang ke-9. Bayangkan tuh Bapak Ibu sekalian yang ke-9. Jadi boleh ngacung nggak nih, ada yang kalau bisa apa namanya kasih saya reaction gitu ya, tangannya gitu, kalau dari 1 sampai 9 ada nggak yang ngikutin? Setiap forum komisan nih luar biasa nih, kalau misalnya memang ada, wah ada Bu Ami ya, pasti ya Bu Ami ya. Saya. Iya, iya, alhamdulillah ini luar biasa. Terima kasih banyak forum komisan ya, Bu Ami dan rekan-rekan sudah menginisiasi acara yang luar biasa, dan ini saya yakin ditunggu terus oleh teman-teman pemerhati kesehatan ya, terutama adalah rekan-rekan yang hadir hari ini ya, yang tadi saya bilang teman-teman di puskesmas ya, dinas kesehatan ya, juga mungkin teman-teman mahasiswa ya, apalagi sampai kader ya, kader-kader kesehatan juga saya yakin ditunggu banget forum kemisan ini, dan ini sudah yang ke-9. Dan oh ya Bapak Ibu sekalian, nanti mohon izin selama kita berproses boleh kondisi mute ya, karena nanti kita akan banyak sekali para narasumber yang luar biasa hari ini. Alhamdulillah saya lihat sudah hadir ya, nanti akan sharing ke kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang tadi saya bilang kita akan masuk ke webinar yang ke-9 nih, forum kemisan ya, forum kemisan tuh komunikasi antar pribadi. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian ya, yang sudah berkecimpung atau yang sudah pernah merasakan langsung manfaat dari teknik-teknik KAP ya, komunikasi antar pribadi, yang dan pernah mengimplementasikannya, saya yakin Bapak Ibu akan nyari terus webinar ini gitu. Karena Bapak Ibu sekalian, saya itu juga adalah salah satu pelaku nih. Saya praktik juga nih, praktisi juga nih. Saya mempraktikkan
KAP dalam kegiatan saya sehari-hari, terutama ketika ketemu dengan stakeholder ya, dengan masyarakat itu luar biasa banget, membantu banget untuk saya bisa lebih mudah menyampaikan informasi kepada sasaran. Jadi saya yakin nanti Bapak Ibu akan banyak dapat informasi yang menarik gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini tentu juga kita dalam rangka Hari TB ya sedunia. Ini rangkaian ini adalah dalam rangka Hari Tuberkulosis Dunia ya pada tanggal 24 Maret. Tentu kita harapkan nanti Bapak Ibu dapat banyak belajar untuk bagaimana kita mengantisipasi atau cara mengkomunikasikan pesan-pesan terkait dengan pencegahan TB dengan baik gitu ya. Bagaimana kita bisa menyampaikan pesan agar terdistribusi dengan baik kepada halayak, dan tentunya bagaimana kita dapat bisa mengikat komitmen mereka gitu ya. Nah, hari ini sesuai sekali dengan topik hari ini, yaitu teknik dasar mengunci komitmen untuk komunikasi tuberkulosis. Jadi nanti Bapak Ibu akan banyak belajar bagaimana sih ketika seseorang sudah misalnya, oke, saya berkomitmen nih untuk misalnya minum obat secara teratur gitu ya, secara rutin ya, pengobatan TB-nya, tapi bagaimana agar mereka benar-benar dipraktekkan untuk bagaimana minum obat secara teratur sampai selesai gitu. Nah, itu nanti mungkin teman-teman akan banyak belajar mengenai hal tersebut ya. Dan oh ya Bapak Ibu sekalian, tentu hari ini adalah kita acara Forum Kemisan ini kolaborasi yang luar biasa antara teman-teman kami di RCCI ya. Terima kasih banyak teman-teman RCCI dan juga dari PPPKMI. Kebetulan saya adalah salah satu pengurus pusat di organisasi profesi Promkes ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti juga salah satu rekan saya juga akan menjadi narasumber dalam acara kita pada siang hari ini. Saya tidak akan berpanjang lebar ya. Kita akan punya tiga pemateri hari ini Bapak Ibu sekalian, dan tentu silakan Bapak Ibu bisa menggali sebanyak-banyaknya dari ketiga narasumber tersebut. Bapak Ibu, untuk menggiring diskusi kita pada kali ini, saya mengingatkan sedikit nih dari Forum Kemisan 1 sampai 8 gitu ya. Saya yakin ini Bapak Ibu sudah tahu fakta-fakta nih ya. Sebelum saya nanti manggil para narasumber, saya kasih tahu fakta-faktanya dulu nih. Bapak Ibu tahu nggak? Indonesia kemarin peringkat keberapa di Piala Asia? Ya, ya Piala Asia. Bola ya nih, bola. Alhamdulillah ya Pak ya, Bapak Ibu sekalian, kita peringkat keempat ya Pak ya. Tapi ada lagi nih, nah ini peringkat yang luar biasa nih. Jadi fun fact, entah fun fact atau set fact gitu ya. Indonesia ternyata peringkat kedua dengan kasus terbesar di dunia untuk kasus tuberkulosis Bapak Ibu sekalian setelah India. Nah, ini fakta yang saya pikir luar biasa. Jadi katanya ada satu orang setiap 33 detik gitu ya. Ini mungkin nanti saya dikoreksi ya, terkena TB ya. Ini yang saya dapatkan dari paparan sebelumnya gitu ya. Tapi nanti boleh dikoreksi. Artinya apa? Kita punya masalah TB yang luar biasa, dan tentu Forum Kemisan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengkomunikasikan dengan baik, dan tentu bagaimana cara kita menguji komitmen dari sasaran kita. Tanpa berpanjang lebar, saya akan undang ya narasumber kita pada hari ini, ada 3 orang ya. Nanti mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar ya dengan para narasumber tersebut, terutama yang paling awal ini Bapak Risang Rimbatmaja. Boleh monitor Pak Risang? Apakah sudah hadir? Ya, siap Mas Adi. Sudah hadir. Alhamdulillah. Seger banget Pak Risang. Iya nih, habis makan siang. Yeah. Ya nih, mudah-mudahan yang lain juga udah makan siang ya Pak ya. Jangan sampai belum makan siang nih. Oh iya, jangan sampai. Oke, terus yang kedua nanti, oh ya, Pak Risang ini Bapak Ibu sekalian, beliau adalah spesialis komunikasi perubahan perilaku ya. Aduh, saya yakin Pak Risang sudah sangat terkenal dibanding saya tentunya ya, karena Pak Risang ini adalah idaman setiap pemerhati Promkes ya, di mana kita banyak belajar dari beliau. Saya pun banyak belajar dari beliau terkait dengan bagaimana komunikasi antar pribadi, dan tentunya nanti teman-teman akan banyak belajar hal-hal yang luar biasa dari Pak Risang. Yang kedua ini juga rekan kami dari organisasi Promkes ya, dari PPKMI, beliau dari Jawa Timur. Alhamdulillah sudah open kamera di sini. Saya undang Ibu Muri Ririanti. Halo Ibu Muri. Halo, Assalamualaikum Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sebenarnya sambil cek nih Bu, biar suaranya udah kedengeran. Oh, udah aman aja. Udah ada suaranya. Dapat. Aman ya Bu ya? Sehat ya Mas Adi. Alhamdulillah. Ibu juga sehat ya Bu Riri ya? Bu Muri ya? Sehat, sehat. Jadi Bu Muri ini juga rekan kami di organisasi
ngerti ya Bu ya. Kayaknya saya lihat pengalaman Bu Muri juga banyak sekali nih di bidang riset dan salah satunya adalah beliau juga adalah sebagai tim kopi. Nah, aduh, ini yang penikmat kopi mungkin nanti Ibu bisa menjelaskan apa tuh kopi ya Bu ya. Ini kayaknya salah satu organisasi profesi terkait dengan pengendalian TBC ya Bu ya. Tapi nanti Bu Muri bisa menceritakan sendiri ya. Dan nanti yang ketiga boleh buka mic juga ya, open mic juga Ibu Maimunah. Ibu Maimunah sudah hadir juga di sini. Izin Bu Maimunah, boleh eh, open kamera? Apakah sudah hadir? Kalau misalnya belum, mungkin nanti kami sambil dengan panitia akan coba mengkontak beliau ya, sambil nanti kita akan go through kepada para narasumber. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, narasumber masing-masing akan mendapat waktu sekitar 10 sampai 15 menit ya. Nanti kita akan selesaikan dulu narasumber 1, 2, baru nanti kita akan tanya jawab. Mudah-mudahan kita bisa selesai di jam 2.15 ya, maksimal jam setengah 3 ya. Jadi Bapak Ibu bisa mempersiapkan atau melihat waktu Bapak Ibu sekalian. Oke? Bu Tidak berpanjang Mary, lebar. udah bisa Oke. masuk? Udah ada. Bu Maimunah sudah masuk? Oh, masih OTW. Masih OTW. Siap, Ibu, kita tunggu. Nggak apa-apa ya, teman-teman sekalian. Ya, insya Allah, alhamdulillah yang nomor 1 dan 2 sudah hadir. Jadi kita bisa mulai dulu ya. Baik, untuk itu kami persilahkan untuk narasumber pertama kita, Bapak Risang Rimbat Maja. Tentu bagaimana Pak kita bisa mengikat komitmen. Ini kalau udah ngomong komitmen udah luar biasa nih. Pakainya butuh suatu ikatan yang luar biasa untuk bisa komit nih. Mungkin Pak Risang bisa bantu kita nih. Silakan Pak Risang. Iya, makasih Mas Adi. Em, Ibu Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Moga-moga dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Tidak kurang satu apapun. Nah, saya tuh dapat tugas untuk ini ngobrolin bersama Ibu Bapak sekalian, ngunci komitmen untuk pelaku yang terkait dengan TB. Ini kan berarti komitmen apa sih? Komitmen untuk minum obat secara tuntas, komitmen untuk minum TPT buat yang kontak erat, komitmen untuk pakai masker misalnya kalau berinteraksi dengan orang lain, komitmen untuk mulai berobat juga termasuk, atau memeriksa diri juga termasuk ya. Sementara saya mau fokus sedikit Ibu Bapak kepada minum obat mungkin ya, karena itu salah satu masalah besar yang dihadapi juga oleh masyarakat kita ya terkait sama TBC ini. Nah, cuma kan ini sebenarnya kan ini Mas Adi nih ya, ini adalah sesi yang ke-9 tentang TBC saja gitu. Jadi ada seri panjang, saya nggak tahu mungkin sampai 9 atau sampai 10 ya tentang TBC gitu ya. Tapi dibandingkan sesi-sesi yang lain, sebetulnya yang bagian ini yang uji komitmen ini sebetulnya yang paling pelik dalam urusan TBC ini. Bukan hanya komitmennya, tapi masuknya ke arah komitmen juga udah jadi tantangan tersendiri ya. Cuma begini Bapak Ibu ya, saya mungkin perlu pertama menjelaskan versi KAP standarnya ya. Jadi kalau versi KAP standar itu kalau bicara tentang mengunci komitmen seperti apa sih? Nah, nanti kita coba bedakan kalau untuk urusan TBC harus gimanain gitu ya. Ya. Nah, kok saya menyampaikan sesuatu yang tidak bisa dipakai itu gimana gitu ya. Jadi gini, kalau saya tuh pengen sampaikan yang bagian kunci komitmen dalam kerangka untuk membangun perilaku versi KAP itu tidak bisa menggunakan atau tidak bisa mengandalkan teknik-teknik kunci komitmen yang standar Bapak Ibu ya. Maksudnya gimana standar? Ini hasil pengamatan kami ya. Kalau yang standar itu kan gini ya, kita misal ini standar yang paling dasar ya, dasar. Kalau kita pengen kunci komitmen orang untuk melakukan perilaku, itu setelah kita bangun keakraban, terus kemudian proses edukasi sudah berlangsung, maka ketika orang ada keinginan atau orang menjawab iya, maka jangan dibiarkan begitu saja, karena kan kalau di masyarakat kita kan iya belum tentu iya gitu ya. Iya belum tentu beneran iya, maksudnya ibu hamil dikasih TTD misalnya, kan gitu Mas Adi ya, ibu hamil sama Bu Bidan kasih TTD, Bu hamil diminum ya TTD-nya ya. Jawabannya pasti iya, tapi apakah betulan diminum? Kan ternyata enggak gitu.
Yang betulan minuman kan betul minum TTD selama masa kehamilan minimum 90 butir kan cuma sekitar 20%-an aja. Itu artinya jawaban mau di orang Indonesia itu belum tentu betulan mau, betulan iya. Itu problemnya di kita. Jadi kalau misalnya kita kasih obat OAT gitu ya ke pasien, ke saudara kita yang positif TBC, diminum ya Pak obatnya. Jawabannya pasti iya, iya Pak dokter, iya Bu dokter. Kalau misalnya Bu kadernya datang ke rumah terus besok diperiksa ya Pak ya, karena kan Bapak sudah ngobrol-ngobrol sama orang yang positif TBC, besok ya Pak ya diperiksa ke puskesmas. Misalnya kalau dia mau kita ajak pergi, atau bisa aja kan kita mintakan sputumnya. Tapi dia jawabannya misalnya iya iya, maka iyanya itu sebetulnya belum tentu iya kalau dalam konteks komunikasi Indonesia. Makanya jangan biarkan jawaban iya itu berlaku begitu saja ya, tapi kita harus punya proses untuk menguji komitmen. Kan kalau kalau untuk teknik standarnya menguji komitmen itu gimana? Itu ada 3 tahap ya. Ini dasar ya. Pertama, si partisipan atau si pasien atau warga itu bisa mengulangi pesan-pesan kunci. Iya nih Bu, mau minum obat. Iya, supaya apa? Ya kan supaya sembuh. Minumnya gimana tadi caranya? Oh, minumnya sehari sekali. Oh, jadi ketika dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, artinya dia mengucapkan sendiri perilakunya, maka itu kita pandang sebagai bentuk komitmen yang lebih tinggi daripada sekedar ngomong iya, gitu kan ya. Nah, terus apalagi tahap berikutnya kita coba sanksikan atau ragukan, bukan dalam rangka apa-apa, tapi dalam rangka untuk meneguhkan. Kalau ibu hamil dikasih obat TTD terus bilang iya mau minum, kita ragukan. Bener nih Bu mau minum. Nanti kalau minum sekali rasanya mual, berhenti lagi. Kan sayang, mendingan saya kasih ke ibu hamil yang lain. Oh enggak kok Bu Bidan saya minum kok, bener nih, bener. Jadi kita angkat tantangan yang akan dihadapi dan kita lihat bagaimana orang bereaksi. Kalau dia itu bisa mengatasi paling tidak secara verbal, enggak kok saya pasti mau kok, biarin aja kalau orang lain ngomong apa. Nah kalau dia bisa mengatasi itu dengan lisannya dia, maka kita anggap dia punya komitmen yang lebih tinggi nantinya, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu merinci untuk membantu dia membayangkan perilaku yang akan dilakukan seperti apa. Oh, alhamdulillah Bu, kalau emang betulan mau diminum obatnya, kapan mau mulai minum? Kapan itu pertanyaan yang merinci juga. Di mana? Dengan siapa nanti minumnya? Kalau ada pendampingan gitu misalnya ya, itu merinci. Jadi kalau orang bisa menjawab rincian-rincian itu, nah sebetulnya kita membantu orang itu untuk membayangkan perilaku dia nanti kayak gimana. Dan kalau dia bisa membayangkan, maka kemungkinannya untuk berlangsung atau berlaku, perilaku itu akan lebih besar ya. Jadi itu kan yang standar ya Bapak Ibu ya. Standar. Jadi untuk tahap awal biasanya teman-teman praktisi KAP itu belajar kayak gitu ya. Bicara tentang imunisasi misalnya, setelah dia bilang mau, untuk apa? Supaya apa? Gimana tuh diberinya? Tetes atau suntik? Berapa kali? Wah, kayak gitu ditanya. Kalau dia bisa jawab, berarti kan dia mengikuti proses belajar sebelum ini, ya. Nah, yang kedua disangsikan. Bener nih mau nih. Nanti kalau pulang ke rumah ngobrol sama tetangga, bisik-bisik tetangga bilang begini begitu batal lagi. Nah, kok dia bisa bilang, oh enggak kok saya mau. Tetap saya mau. Biarin deh tetangga ngomong apapun. Nah, itu berarti dia punya level komitmen yang lebih tinggi. Ya. Yang ketiga merinci. Yang tadi itu ya merinci supaya dia bisa membayangkan. Nah, cuma seperti saya bilang di depan, yang tiga teknik ini untuk urusan TBC misalnya kepada pasien TBC gitu ya. Ini terus terang kecil kemungkinan untuk berhasil. Jadi untuk membantu mereka punya komitmen yang lebih besar, itu kecil kemungkinannya. Atau lebih rendah lah.
saya nggak bilang nol ya. Kenapa begitu? Nah, ini saya pengen menyampaikan topik yang pernah saya sampaikan 3-4 sesi sebelumnya yang tentang mendengarkan ya. Jadi kalau pasien TBC ya, atau kalaupun belum jadi pasien, itu sebetulnya dia itu sedang bergulat secara emosional. Karena saking beratnya obat, itu ada perasaan yang campur aduk gitu. Perasaan capek, perasaan khawatir tentang kerjaannya dia, khawatir tentang pengobatan yang punya efek samping yang mungkin besar, khawatir tentang pandangan orang-orang terhadap dia, dan sebagainya. Itu urusannya jadi kayak urusan emosional. Aspek rasionalnya udah dikit gitu. Emosional yang lebih banyak bermain. Nah, karena urusannya emosional, maka kita kan harus tahu kalau bicara komunikasi, maka yang berkaitan sama emosi itu bukan verbal, bukan kata-kata, bukan. Kalau dalam bentuk komunikasi yang lebih menyasar ke emosional, itu adalah apa? Itu adalah nonverbal. Artinya ada banyak proses untuk membangun komitmen itu berlangsung secara nonverbal. Nah, ini yang saya pelajari dari teman-teman pendamping, mau kader, mau nakes ya. Yang saya pelajari justru itu yang membangun komitmen dari teman-teman pasien. Jadi bukan kata yang berbunga-bunga, argumen yang kuat gitu ya, data, teori, bukan. Ya, tapi kebanyakan sebetulnya nonverbal. Nonverbal itu tidak disampaikan dengan kata-kata, tapi ditunjukkan. Makanya saya lihat itu ada kader yang sebenarnya secara kata-kata dia nggak terlalu pintar, tapi dia bisa tidak terlalu lihai gitu ya. Tapi dia itu orangnya sergap, rajin, membantu dan ditunjukkan. Jadi kalau ngebantu kan, menolong kan nggak usah ngomong, "Saya tolong ya," saya nggak perlu. Dia langsung, baik saya ke puskesmas." "Oh baik, saya antri, saya ambil aja obatnya." Heeh. Jadi ditunjukkan itu secara tindakan, itu juga nonverbal. Nah, teman-teman kader, pendamping, nakes yang begitu itu justru yang lebih bisa mengunci komitmen dari, pasien atau dari warga, ya. Bukan urusan bersilat lidah gitu, tapi lebih menunjukkan. Jadi gini, kalau misalnya dia itu, apa namanya, ingin menunjukkan, ingin menyampaikan bahwa dia itu sangat membantu, tulus, ikhlas. Maka itu tidak disampaikan, "Saya tulus loh Pak, saya ikhlas loh Pak ngebantu Bapak." Nggak ada kader atau pendamping yang saya dengar mereka ngomong gitu sama pasiennya, nggak ada. "Saya tulus loh Pak, saya ikhlas loh Pak melakukan ini, itu lillahi ta'ala," gitu, nggak ada. Ya justru ketulusannya, keikhlasannya ditunjukkan dengan perilaku. Itu yang saya lihat kok sangat kuat gitu pada teman-teman pendamping komunikator yang berhasil mengunci komitmen dari pasien TB ya, itu. Nah, jadi memang kalau nonverbal itu ya apa, ya keluar keluar gitu loh tanpa harus ngomong juga udah keluar. Jadi kalau misalnya kita itu orangnya tulus, ikhlas, nggak usah ngomong dengan kata-kata. Justru kalau diomongin kan mencurigakan ya. Ini ya, Bapak Ibu, kalau kalau perilaku-perilaku yang terkait dengan nilai-nilai baik, tulus, ikhlas, memperhatikan, sayang, perhatian, ya itu nggak usah diomongin. "Saya perhatian loh sama Bapak. Bapak kira saya bolak-balik ke sini merhatiin siapa? Merhatiin Bapak aja." Ya, justru kalau kita omongin, itu nanti akan backfire. Backfire itu artinya ya nembak ke diri kita sendiri. Dalam pengertian, jadi justru tidak efektif. Kalau perilaku-perilaku yang ya seperti berbudi pekerti ya, seperti jujur, seperti tulus, ikhlas, memperhatikan, sayang, peduli, sebagainya, itu tidak usah disampaikan secara lisan atau kata-kata terutama, tapi sampaikan saja dengan perilaku. Makanya banyak tuh teman-teman kader ya yang saya amati,
Awalnya kan orang sekitarnya curiga, ini kader ngapain sih nih? Ya paling ini supaya dapat apa namanya, supaya dapat insentif. Wah ini paling tugas nih. Mereka awal-awal berpandangan begitu. Tapi ketika apa namanya, ibu kadernya itu menunjukkan dengan perilakunya bahwa dia betul-betul tulus, ikhlas, kelihatan dari sifat yang suka menolong, cepat, nggak ngomong lain-lain, maka warga sekitar pun jadi tahu, oh emang betul-betulan tulus ikhlas nih gitu. Akibatnya apa? Akibatnya justru kepercayaan itu terbangun, ya. Ini dia, karena nonverbal itu masuknya ke hati, ya. Lebih efektif masuk ke hati ketimbang kata-kata, ya. Jadi gimana dong kalau gitu kita sebagai komunikator? Ya intinya berarti kita harus bisa berkomunikasi secara nonverbal juga. Bahkan dalam urusan TBC yang saya perhatikan, komunikasi nonverbalnya itu mesti sangat dikuatkan, ya. Artinya kita harus bisa berkomunikasi secara nonverbal. Gimana caranya? Ini ada dalam pelajaran atau pelatihan KAP ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita mau berkomunikasi tidak hanya secara verbal, tapi juga nonverbal, ya, maka kita harus memulai dulu. Mulainya gimana? Ya dengan penyelarasan. Jadi kalau pasien TB-nya itu tampak bergembira gitu, maka kita pun tunjukkan dengan suara dan wajah kita bergembira. Kalau misalnya kita pasien TB itu menunjukkan rasa sedih, takut, khawatir, maka secara nonverbal pun kita sesuaikan. Gimana ya Bu Kader ya? Saya tuh kok kalau ketahuan saya takut nanti kerjaan saya hilang, warga nanti menjauh, nanti teman-teman kerja saya pun menjauh. Nah, itu kan suara yang menunjukkan rasa khawatir, rasa takut. Maka ibu kader, ibu pendamping, ibu nakes juga menyamakan suaranya. Justru jangan berbeda. Wah nggak apa-apa, nggak usah khawatir lah, gitu aja. Nanti kami bisa urus lah itu. Nggak gitu. Karena ketika kita tidak selaras suaranya, maka yang muncul adalah justru kecurigaan ya. Jadi itu. Kalau dalam teknik komunikasi biasanya kita bicara tentang apa namanya penyelarasan atau kalibrasi. Jadi nanti ketahuan ya apakah kita sudah bisa mulai membangun komitmen dari orang adalah ketika nonverbal kita itu bersaut-sautan. Ini penting nih Bapak Ibu. Jadi komunikasinya kalau sama teman-teman pasien TB itu harus bersaut-sautan, tidak hanya secara kata-kata tapi juga secara non kata-kata. Kita bahas sekarang non kata-kata yang non verbal ya. Jadi misalnya gini Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu menyampaikan tentang obat yang harus minum tuntas, Bu, Pak, nanti obatnya diminum tuntas ya. Bukan apa-apa, takutnya ntar kalau baru sebulan Bapak Ibu merasa seger kan ya. Nanti seger Bapak Ibu badannya seger gitu. Ini untuk TB reguler ya, SO. Kok seger kan badannya? Terus Bapak Ibu berhenti, tangannya coba gini, berhenti nanti. Oh, nanti itu bibit penyakitnya ya. Ngangguk coba ngangguk. Bibit penyakitnya ya, itu sebenarnya belum mati Bu, tapi cuma pingsan aja. Nanti kalau kita berhenti minum obat, nanti selang berapa waktu gitu, bibit penyakitnya kan belum mati, cuma pingsan aja, dia bangun lagi. Ngangguk coba, tangan kita gini. Oh, nanti kalau bangun lagi, Ibu, itu nanti dia akan jadi lebih kuat. Karena kan tadi sudah ketahuan jurus obatnya seperti apa. Kan Kan obat itu kan ngantem-ngantemin dia tuh, mukul-mukulin dia, pingsan, tapi belum mati, terus kita berhenti minum obat, kan nggak ada yang mukulin tuh. Jadi dia bangun lagi, dan pada saat bangun, dia jadi udah ngerti, oh pukulannya gini ternyata, pukulan si obat. Jadi nanti kalau bangun lagi, terus kita minum obat lagi tuh, pakai obat yang sama. Nggak bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena kan obatnya mukul gitu, mukulnya caranya begini, tok 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 gitu. Si bibit penyakit udah hafal jurusnya seperti apa. Maka nanti dia bisa tangkis dan bisa bisa mengalahkan obat. Sehingga apa? Sehingga kita harus minum obat yang lebih keras lagi.
Kalau minum obat yang sama nggak mempan. Jadi kita harus minum obat yang lebih keras supaya bisa mematikan. Cuma kalau kita minum obat yang lebih keras, itu nanti efek sampingnya lebih keras lagi Bapak Ibu. Jadi makanya harus dihabisin aja. Jangan sampai cuma pingsan doang. Nah, coba kita menjelaskannya sambil ngangguk misalnya. Sambil tangan kita coba gerakan. Perhatikan nonverbal dari pasien itu. Kalau dia cuma bengong aja, bengong gitu, itu tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau dia ikut ngangguk ketika kita mengangguk, tangannya ikut mengepal ketika kita mengepal, maka itu ada tanda-tanda komitmennya udah mulai terbangun. Jadi dia bukan cuma ngomong doang, tapi dalam hati juga menunjukkan hal yang sama, ya. Kenapa? Ya karena tadi itu, nonverbal itu lebih mengekspresikan hati, emosi. Jadi kalau orangnya ngangguk, ketika kita ngangguk, itu berarti dia bukan hanya ngikutin, tapi juga udah mulai percaya sama kita, udah mulai mau berkomitmen gitu ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya, yang bisa saya sampaikan sebetulnya di poin pertama ya. Saya coba lanjut ke poin kedua. Ini untuk urusan TBC, itu sebaiknya tidak berhenti di kemauan kuat. Tidak berhenti di kemauan kuat atau di motivasi yang kuat. Kenapa? Gini, kalau kita berhasil meningkatkan motivasi, keinginan kuat, wah dia mau, ya dia semangat, semangat. Ya dengan cerita tadi tentang efek samping, akibatnya kalau tidak minum obat secara tuntas, dia jadi punya semangat. Bagus, punya semangat bagus. Tapi kalau hanya mengandalkan semangat, tekad, motivasi, maka itu tidak akan berlangsung lama. Ini yang kita khawatirkan. Kalau perilaku itu didasarkan pada tekad kuat, pada motivasi, pada semangat, maka akan beresiko. Resikonya apa? Beresikonya adalah ketika semangatnya turun, maka dia tidak melakukan. Ketika dia tiba-tiba, "Loh, untuk apa ya saya minum obat ya? Merasa hampa. Aduh, bini saya marah-marah, anak saya kabur." Ini buat yang TB-RO ya. Itu kan semangat bisa turun. Kalau perilakunya itu hanya didasarkan pada semangat, maka perilaku itu kan hilang. Dia tidak akan melakukan lagi. Karena semangatnya tuh turun. Nah, terus gimana dong cara mempertahankan perilaku? Walaupun semangatnya turun naik. Walaupun dia nggak ada motivasi lagi. Walaupun dia nggak ada tekad lagi. Nggak ada tekad kuat. Tapi dia tetap melakukan perilaku itu. Maka kita bisa pakai teori yang namanya Fogg Behavior Model. Ini teori doang sih sebetulnya. Teori yang sebenarnya kita bisa aplikasikan, sudah kita aplikasikan sehari-hari. Ini terutama buat teman-teman yang beragama Islam, itu sudah mengaplikasikan teori ini sebetulnya. Di mana kita melakukan ibadah itu bukan karena tujuan tertentu, motivasi tertentu, untuk apa manfaatnya, apa tujuannya, enggak. Melakukan aja tanpa motivasi tertentu. Ya. Nah, contoh gini tentang sholat misalnya. Kalau saya tanya, "Bu, kenapa Ibu sholat?" "Pak, Bapak kenapa Bapak sholat?" Kan biasa orang bengong, "Hah? Kok ditanya untuk apa ya?" Nah, ketika dia bingung melakukan untuk apa, berarti perilakunya itu sudah berlaku tanpa motivasi atau tujuan tertentu. Dia melakukan kenapa? Ya melakukan aja. Nah, itu yang disebut sebagai perilaku otomatis. Minum obat, terutama buat yang jangka panjang, ya 6 bulan pun jangka panjang ya, apalagi yang RO 2 tahun. Itu harus didasarkan jangan pada komitmen atau tekad yang kuat atau kemauan yang kuat, tetapi pada kebiasaan atau perilaku autopilot yang tidak didasarkan pada motivasi intinya. Ya kayak sholat gitu. Biasa gini, modelnya pun sama ya. Pertama adalah sinyal. Jadi saya langsung ke sini aja ini kalau teorinya begini bilang. Teori yang sudah kita praktekkan bersama-sama sebenarnya. Pertama harus ada sinyal. Sinyalnya bisa alamiah atau bisa dikreasikan oleh diri mereka sendiri. Orang Islam misalnya dengar azan, oh itu sinyal tuh. Terus kemudian apa? Ya udah, itu sinyal buat sholat, perilaku. Nah, setelah perilaku itu jangan berhenti di situ, jangan melakukan kegiatan lain. Jangan jangan langsung mengalihkan kepada yang lain. Setelah minum obat, udah kerja lagi. Setelah minum obat, udah lupakan. Bukan begitu. Agar dia menjadi kebiasaan,
maka harus ada proses yang bisa menimbulkan rasa senang, bisa selebrasi, bisa bersyukur, bisa gimana pun caranya, tapi coba nikmatin hal positif yang didapat setelah melakukan perilaku itu. Nah, kalau kita bisa melakukan 3 langkah ini dan mengunci, maka nanti perilakunya itu bisa menjadi perilaku yang kebiasaan. Misalnya, kita belum terapkan ini dalam urusan minum obat TBC, OAT ya, tapi untuk beberapa perilaku minum suplemen misalnya di MMS itu calon pengganti TTD. Itu kita coba terapkan, alhamdulillah ada tanda-tanda bisa berhasil. Jadi pertama gini, sinyal. Ibu minum MMS, multimikronutrien suplemen, pengganti TTD nantinya. Ibu minum MMS kapan? Oh udah saya setelah dengar azan deh. Oh enggak, saya setelah makan siang. Itu dikreasikan ya berarti ya. Setelah makan siang, minum obat. Jadi makan siang itu sinyalnya. Sinyalnya makan siang. Kalau udah makan siang, tandanya berarti dia harus minum obat. Dia harus pilih sendiri sinyalnya apa. Mau sinyal alamiah itu artinya di luar diri dia sendiri. Oh, misalnya dengar azan, minum obat. Boleh. Tapi ditetapkan dulu satu sinyalnya apa. Ya, misalnya setelah makan siang. Setelah itu minum obat. Tak, nggak usah dipikir untuk apa. Tujuannya apa. Minum aja lah. Pokoknya kondisinya kayak gimana, pokoknya dengar sinyal, tahu sinyal, lihat sinyal, langsung minum. Setelah itu apa? Setelah itu jangan langsung mengalihkan kegiatan ke hal yang lain. Tapi coba selebrasi dulu, bersyukur dulu, puji syukur, alhamdulillah dan sebagainya. Apapun, nikmatin, senengin dulu diri. Baru kemudian besok kita lakukan lagi. Siklus ini. Nanti lama-lama kalau dilakukan, maka nanti dia tidak minum obat tuh bukan karena dia kan ada rasa yang kosong gitu, ada rasa yang kehilangan. Oh ya, oh sinyalnya tadi, oh ada sinyal, minum obat dulu ah. Untuk apa? Nggak peduli. Buat manfaatnya apa? Nggak usah dipikirin. Yang penting minum obat dah. Nikmatin, udah selesai. Nah ini salah satu model untuk membangun kebiasaan. Yang saya pikir lebih penting untuk urusan TBC, minum obat secara tuntas misalnya, daripada selalu ingin membangun motivasi, ya komitmen yang sebetulnya tidak bisa menjadi sumber untuk berlaku terus-menerus. Karena apa? Karena itu tadi, motivasi, komitmen, tekad, kemauan, itu turun naik. Pas lagi mual-mual, pusing, turun. Pas lagi ribut sama istri, turun. Pas lagi hilang kerja, turun. Nah itu bahaya tuh. Kalau turun, kalau mengandalkan motivasi, berarti minum obatnya hilang, gagal. Tapi kalau kita melupakan motivasi, tapi membuatnya menjadi kebiasaan, tanpa ada tujuan tertentu, tapi jadi kebiasaan, maka kemungkinan untuk menuntaskannya menjadi lebih besar. Nah itu mungkin ya Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Saya sekarang balikan lagi ke Mas Adi. Silakan Mas Adi. Iya, makasih banyak Pak Risang. Saya yakin teman-teman sekalian makin ini ya, makin apa namanya banyak belajar ya dari Pak Risang ya. Menarik sebenarnya yang disampaikan Bapak Ibu sekalian karena khusus untuk TB ya, Pak Risang tadi menyampaikan yang khusus untuk TB ini eh untuk komitmen itu menjadi lebih tantangan ya Pak ya, karena ternyata stepnya tuh lebih panjang gitu. Ternyata stepnya jadi lebih panjang, tidak sekedar hanya sampai komitmen, ada motivasi gitu ya, harus ada effort yang lebih gitu untuk bagaimana bisa meyakinkan sasaran ya, terutama adalah mungkin nanti para misalnya para penderita TB misalnya ya, itu untuk bisa terus menjadi suatu kebiasaan gitu ya. Tadi analoginya seperti itu ya, perilaku pada Muslim ya Pak Risang ya. Pada kalau sholat itu udah ya ada azan gitu ya, dia langsung sholat gitu ya. Ya mungkin ini kalau misalnya ada misalnya setelah makan dia langsung minum obat dan itu dijadikan kebiasaan dan jangan lupa nih tadi kata kunci yang dari Pak Risang bilang adalah bersyukur ya Pak ya, itu luar biasa banget gitu. Insya Allah kalau bersyukur katanya nikmatnya bertambah Pak Risang. Alhamdulillah gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Bapak Ibu sekalian saya yakin banyak pertanyaan ya, tapi nanti kita akan mohon disimpan dulu pertanyaannya Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya mengundang untuk narasumber kedua. Alhamdulillah Ibu Muri Rianti juga sudah hadir, Bu Muri. Dan nanti
Bu Muri akan menceritakan ya seperti apa kegiatan-kegiatan atau misalnya best practice yang biasa dilakukan untuk kegiatan kopi TB ya. Mungkin itu Bu ya yang nanti bisa disampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Silakan Bu Muri, kurang lebih 10 menit ya. Nanti kalaupun kita bisa kita tambah. Silakan Bu Muri. Baik, terima kasih Mas Adi. Luar biasa sekali nih saya bisa sharing ya dengan rekan-rekan semuanya. Apalagi ini saya sharing dengan guru saya ini, guru KAP yang luar biasa Pak Risang. Alhamdulillah, terima kasih kesempatannya untuk bisa sharing. Baik, rekan-rekan, mungkin sebelum mengawali sharing saya mau baca pantun dulu nih, Mas Dwi, boleh nggak sih, Mas Adi? Boleh banget Bu. Boleh ya, baca pantun dulu ya. Oke, belajar komitmen siang-siang di hari Kamis. Tentu dapatnya di KAP Webinar Series. Cakep. Selamat siang untuk semua hadirin yang manis. Tetap semangat basmi TBC karena selalu ada opportunities. Yeay. Oke, baik. Alhamdulillah. Nih kita sharing ya. Jadi kopi ini mungkin karena saya mewakili dari kopi ya, Mas Adi. Jadi saya sampaikan di Koalisi Organisasi Profesi Indonesia, khusus TB ini di Kabupaten Jember ada 16 OP yang bergabung gitu, yang memang fokus untuk menanggulangi permasalahan TB yang ada di Kabupaten Jember. Termasuk salah satunya di PPKMI juga gabung di dalamnya nih, Mas Adi. Nah, kebetulan nih saya di bagian koordinator advokasi ya, advokasi dan juga hubungan antar organisasi, fokusnya itu pada menyusun strategi KIE-nya ini, Mas Adi. Dan itu sejak tahun 2020 kemarin itu sampai dengan sekarang, alhamdulillah masih berjalan dan ada banyak sekali sharing ketika kita membangun komitmen sebenarnya dengan pasien gitu ya. Di sini kita juga melakukan pendekatan itu untuk komunikasi KAP ini sebenarnya bukan hanya pada pasien, yang utama itu juga pada kader gitu, Mas Adi ya, pada kader. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Risang, yang mendampingi itu kadang juga mengalami kejenuhan juga tuh, Mas Adi. Jenuh ya, jenuh. Aduh kok begini terus sih keluhannya gitu. Kadang mereka kayaknya nggak berhasil nih saya membangun komitmen mereka gitu. Ini saya coba angkat satu kasus yang itu sharing gimana sih pendekatannya. Nah, saya izin share screen hanya satu slide saja share saya, tapi izin mungkin bisa share screen, Mas Adi. Iya, sebentar Bu Muri. Iya, oke. Bisa? Sebentar. Belum nih Mas Adi. Oke, sambil jalan ya. Sebentar Bu Muri, sebentar coba saya ada cek. Pak. Sebentar. Oke, Sudah tadi nyangkut tuh. ya, Silakan. terima kasih Dokter Basra. Baik, nih saya izin share ya. Oke, hanya satu slide ini saja. Kira-kira ini Mas Adi dan rekan-rekan hadirin semua di sini, kira-kira apa yang terbayang? Ini chatnya semacam ini nih, ini yang kami alami gitu ya ketika membangun komitmen dengan pasien TB. Ini apa kok pakai voice aja, nggak ada pesannya, nggak ada apa? Kira-kira apa yang tergambar? Apa yang tergambar? Bayangannya apa nih dengan percakapannya apa sih? Kok demikian? Dan ini adalah pasien TBRU yang sekarang sedang menjalani pengobatan yang cukup panjang ya, waktunya 18 bulan. Gimana nih Mas Adi? Kira-kira apa Mas Adi yang kebayang nih Mas Adi? Ini WA grup ya Bu ya? Di WA grup. Iya, Maksudnya betul. di WA Ini ya?
voice Di note ya, WA, voice tapi note bukan ya, di pakai WA voice, grup. Ini hanya ya, saya dengan pribadi pasien. ya, kayak Apa nih pribadi. kira-kira? Ini iya Oh, pakai voice note ya Bu ya, artinya betul, pakai voice verbal ya. note. Biasanya Mm-mm. kalau Oke, voice tapi note menarik. itu biasanya kalau pakai voice note yang ingin diceritakan itu biasanya panjang. Kalau mau diketik itu lama. Biasanya alasannya kayak gitu sih. Iya, bukan. Itu ya. Oke, ada lagi mungkin? Atau biasanya sambil nyetir nih Bu Muri. Oh gitu ya, sambil nyetir. Oke, ada lagi mungkin. Ini pasiennya TBRO nih, rekan-rekan. Enggak, mungkin ada yang punya pengalaman. Lebih ke curhat kayaknya nih, curhat lebih panjang. Lebih curhat ya, panjang lebar gitu ya. Masya Kalau Allah, voice baik. terasa nadanya, Mbak Muri. Kalau ketikan kadang kitanya lagi nggak mood, baca ketikan tulisan ikutan nggak mood gitu. Oke. Ini pengalaman dari Ya. Baik, saya stop share terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi nih ceritanya ini, Bapak Ibu, pasien TBRO itu kan side effect obatnya luar biasa. Bapak Ibu bisa bayangin nggak? Ini dari yang matanya baik-baik saja karena side effect obat itu sudah tidak bisa lagi membaca tulisan. Jadi nggak bisa baca lagi tulisan, dia hanya bisa voice note, mendengarkan, kalau curhat juga demikian, runtuh gitu ya, runtuh sekali hatinya karena memang eh, penglihatannya betul-betul tidak bisa digunakan dengan baik gitu, sehingga dia untuk berjalan harus meraba. Jadi dia hanya fokus pada bagaimana dia merekam kemudian dia kirim, bagaimana dia merekam. Nah, tadi saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Risang bahwa ketika pada pasien TBRO itu memang yang disentuh adalah emosionalnya. Bagaimana yang reguler ya, yang 6 bulan itu tidak separah pasien-pasien yang memang dia TBRO, dia harus menjalaninya panjang, side effect-nya luar biasa. Di tengah jalan itu banyak sekali yang harus kita lakukan pada saat pendampingan membangun komitmen. Ya, ini saya catat ya. Iya, ini saya catat dari pendampingan saya itu selama 2 tahun, ada sekitar 18 komitmen yang pelan-pelan dalam satu sesi, diskusi, sharing, saya harus menguatkan, bahkan terakhir yang kemarin, putus harapan untuk hidup gitu, karena matanya sudah nggak bisa digunakan dengan baik lagi, keluar dari pekerjaan dan sebagainya. Maka komitmen yang pertama misalnya ya, saya coba menulis di sini ada komitmen terus untuk minum obat. Karena dengan side effect yang banyak, ini minum obat kita harus memahami juga. Coba merasakan bagaimana ketika kita berada di posisi itu. Tidak juga terus mempreser, kamu harus minum obat, tidak begitu. Ada jeda untuk kita bangun lagi dalam satu topik komitmen. Jadi bisa jadi kita bertatap muka, tapi kita tidak bisa terus juga bertatap muka karena kondisi mungkin kesibukan kita sebagai pendamping pun juga pasien kita misalnya semacam itu. Jadi betul-betul satu kunci komitmen itu kita harus sabar ketika mendampingi, melibatkan emosi kedua belah pihak, baik itu kita ataupun pasien, sehingga komitmen itu benar-benar terjalan. Jadi tidak bisa membangun komitmen itu dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian ini kita coba untuk konsumsi obat terus-menerus. Berikutnya juga yang luar biasa, pada pasien-pasien TB, dia tidak bisa diasingkan. Dia butuh support. Nah, rata-rata pasien TB itu capek untuk pakai masker atau keluarga nggak mau pakai masker. Nah, kalau ini tidak dilakukan, maka keluarga juga akan dia akan menularkan gitu ya, keluarga juga akan tertular. Pemahaman-pemahaman yang sifatnya dasar terkait dengan penularan TB saja itu butuh komitmen. Hanya satu masker, pakai masker ya, itu butuh waktu yang cukup panjang. Maka saya garis bawahi di sini dari best practice kami di lapangan, ketika kita membangun komitmen pada pasien TB, itu emosional yang pertama yang harus dilakukan memang itu yang utama gitu.
dengan kesabaran yang ada. Jadi sabar, syukur bahwa kita ingatkan kembali, sepakat saya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Risang tadi, ya, kita ingatkan bahwa disyukuri maka akan ditambah nikmatnya, gitu ya. Bersyukur maka akan ditambah nikmatnya. Saya pikir hal-hal demikian itu harus gitu ya. Jadi dibangun secara perasaannya, dibangun dengan baik perasaannya. Ini penting sekali. Dan kemudian juga contoh untuk membangun terkait dengan kepercayaan diri dengan tenaga kesehatan. Ini sangat minim sekali ya pasien-pasien kami di lapangan membangun kepercayaan diri dengan tenaga kesehatan. Percaya untuk menyampaikan keluh kesahnya saja itu juga sulit. Maka kami mencoba bangun, kamu harus percaya dengan apa yang disampaikan dengan tenaga kesehatan. Kalau kamu bisa sembuh, maka kamu akan bisa hidup lebih baik lagi. Nah, jadi ada banyak komitmen yang itu harus kita sampaikan secara bertahap kepada pasien TB. Dan pesan-pesan itu harus kita ulang lagi bertahap juga dengan waktu yang cukup lama. Jadi saya sharing kami di sini adalah ketika kita membangun komitmen dengan pasien TB, kita harus mengetahui dengan jelas bagaimana kondisi pasien ini saat ini. Apakah pasiennya ini secara psikologis ini baik-baik saja, atau secara psikologis tidak baik-baik saja, denial terhadap kondisinya, ini akan sulit sekali. Sehingga kita tidak bisa memasukkan pesan ketika dia sendiri masih menolak terhadap kondisi yang ada pada dirinya. Nah, ini mungkin sharing yang bisa saya sampaikan ya, berdasarkan pengalaman yang ada di lapang. Kalau untuk yang kader, demikian pula. Jadi kader itu harus kita kuatkan untuk bisa membangun komitmen sebagai pendamping. Nah, ini ya, komitmen sebagai pendamping. Apa sih yang bisa kita dapatkan ketika kita bisa menjadi pendamping yang baik untuk mereka, gitu ya. Jadi saya pikir bukan hanya pada pasien yang bisa kita kuatkan terkait dengan komitmen ini, tapi juga kepada para kader ataupun pendamping, gitu. Sehingga saya juga sepakat tadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Risang, karena beliau memang sudah ahli ya, dan kita praktikkan di lapangan memang demikian. Jadi partisipan ini harus bisa, artinya partisipan atau pasien atau kader yang kita bangun komitmennya itu harus bisa mengulangi pesan kunci. Baru setelah itu next ke pesan kunci berikutnya. Dan ini harus ada follow up terhadap pesan-pesan yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Jangan sampai abai. Kita ingatkan kembali kemarin materinya kita apa istilahnya gitu ya. Kita kemarin bangun komitmen apa. Mungkin itu. Kemudian juga seperti menyaksikan. Nah, kalau menyaksikan memang hampir semua pasien TB itu sanksi terhadap kemampuan dia. Saya bisa melalui ini atau tidak. Bagaimana ketika ada orang-orang di sekitarnya yang itu ternyata dia tidak mendukung terhadap pelayanan kesehatan dan sebagainya. Maka ini juga penting ya, harus kita kuatkan itu, kita sanksikan. Nanti kalau gimana nih kalau ternyata nggak ada yang nganter nih, nanti gimana? Nanti tetap ke pelayanan kesehatan nggak gitu. Kalau nggak ada pendamping gimana? Bisa seperti itu. Jadi itu, dan istilahnya ketika untuk merinci, untuk membayangkan apa yang akan terjadi ke depan, itu sebisa mungkin untuk pada pasien TB ini ada pembandingnya. Jadi bukan hanya dia yang sedang sakit, tapi di luar sana ada yang serupa dengan dia dan bisa bangkit. Nah, begitu ya. Nah, ini mungkin butuh banyak kita membaca literasi, sharing dengan teman-teman sesama praktisi TB. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Adi. Mohon maaf mungkin kalau sinyal atau apa mungkin tidak bisa jelas ya, karena memang kondisi ini lagi di Jember, Jawa Timur. Ya, Oke, Bu Mas Muri. Adi, itu sedikit sharing dari saya. Yes, luar biasa sekali. Makasih banyak Bu Muri sudah sharing ya. Malah kami sangat terenyuh sebenarnya Bu dengan cerita Ibu ya.
Tadi dimulai dengan satu slide, tapi ya kita berpikir sangat normatif gitu. Ternyata ini sangat ini ya luar biasa ya, sangat spesifik sekali ya bahwa dampaknya luar biasa ya Bu ya ketika dia sebagai penderita TBRO gitu ya, dan luar biasa bagaimana memang terhadap dampak psikologisnya ya Bu ya. Dan tentu tadi Bu Muri sudah luar biasa sekali ya Bu ya, bisa mendampingi, dan saya rasa sudah yang tadi di quotes adalah sudah bisa berkomunikasi gitu, artinya sudah ada rasa percaya ya Bu ya dengan para pendamping, dan alhamdulillah itu bisa memberikan motivasi, dan mudah-mudahan bisa terus gitu. Dan memang walaupun demikian ya memang tantangannya masih luar biasa sekali ya Bu ya. Tadi infonya adalah bagaimana untuk memberikan pemahaman dasar aja tuh butuh effort sekali ya Bu ya, masker dan lain sebagainya, dan itu butuh waktu yang panjang. Memang betul tadi kata Pak Risang ya, memang ini butuh keahlian khusus nih Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana kita bisa meneguhkan komitmen gitu ya. Baik Bu Muri dan Bapak Ibu sekalian, kita terima kasih banyak ya. Mungkin nanti kalau mau sharing mungkin ada waktu lagi di akhir, tapi saya izin masih ada satu lagi Bapak Ibu sekalian ya, untuk narasumber terakhir ya, dan beliau adalah kader. Jadi beliau adalah kader yang mungkin nanti bisa melengkapi nih Bu Muri ya, bisa melengkapi ceritanya Bu Muri sebagai kader juga. Butuh penguatan katanya Bu Muri ya, untuk bagaimana bisa mendampingi juga para pasien TB, terutama tadi kalau TB yang panjang, TBRO yang resisten itu, yang kebal gitu ya. Obat itu lebih lama lagi ya. Jadi kami undang Ibu Maimunah ya. Beliau adalah kader Posyandu dan kader TB. Apakah sudah ada Ibu Maimunah? Mohon izin, beliau adalah kader dari Jember nih, saya coba cek. Bu Maimunah boleh Bu? Apakah sudah ada di sini? Bu Ami boleh monitor Bu Ami? Apakah iya Pak Adi, coba. Kayaknya sudah. Udah masuk sebenarnya. Sudah ya. Oh belum dibuka. Bu Maimunah izin Ibu. Belum bisa di-mute ya suaranya ya? Unmute ya? Pak Dr. Basra boleh dibantu Pak Dr. Basra? Beliau kayaknya belum bisa unmute, mungkin boleh dijadikan co-host sekali ya. Nah, sudah, alhamdulillah. Ibu Maimunah, selamat bergabung Ibu. Monggo, silakan boleh sharing ke teman-teman ya Bu ya, untuk pengalaman Ibu untuk bagaimana memberikan pendampingan terhadap para pasien TB ya. Silakan Bu Maimunah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya sangat termotivasi dari Pak Riza tadi tentang motivasi kepada pasien. Dan bukan cuma motivasi yang kita berikan, tapi dari hati juga. Karena kita bicara dengan orang sakit dengan orang sehat itu tidak sama. Tidak sama, orang sakit dengan orang sehat. Dan memang itu memang harus dari hati, Bapak. Karena kita di sasaran banyak watak dan tidak sama. Baik dari Jawa, Madura, yang lemes, yang halus. Itu kita harus bisa mendalami di situ. Mungkin saya cerita sedikit ya, Bapak. Saya sudah berjumpa dengan sasaran yang penolakan, yang emosi, yang ragu-ragu. Kalau yang enak-enak tidak usah cerita ya, ibu-ibu semua. Yang tidak enak saja ya. Saya pernah ke pasien dengan inisial Bapak E. Dia TBSO. Saya datangi ke rumahnya, sudah positif, sudah pengobatan. Nah, terus saya kan, Ika, saya tanya Bapak, gimana keadaan Bapak? Ya seperti ini, Bu. Tidak melihat wajah saya. Ya seperti ini, Bu. Bagaimana Bapak minum obatnya? Sembarang, Bu. Lorawat, pusing, lemes, mutah-mutah, gatal-gatal. Tanpa memandang wajah saya, Pak. Saya disingkirkan gini. Ya Allah, saya harus gimana? Terus gimana Bapak obatnya? Saya kalau parah suruh ke Jember.
Oh iya Bapak, memang untuk pengobatan yang merah itu efek sampingnya agak berat karena antara obat, penyakit, dan badannya Bapak sekarang berperang. Jadi Bapak harus kuat, gitu saya. Terus saya ngomong gitu, pada akhirnya, terus Bapak bagaimana obatnya? Saya telat, Bu. Loh, kenapa kok bisa terlambat? Saya kemarin datang jam 2 di puskesmas. Aduh, di mana puskesmas buka jam 2 ya, Pak? Terus minumnya ya apa? Tinggal 1. Besok ini saya ngambil terakhir. Oh iya, Bapak, enggak apa-apa. Saya masih slow ngomong. Masih slow. Iya, Bapak, enggak apa-apa. Yang penting obatnya jangan sampai telat dan Bapak masih meminum. Nah, sudah itu terus saya tanya semua, akhirnya saya gini, dia kan tidur di bawah, di ruang tamu tapi di bawah. Bapak, jenengan kok tidur di bawah? Karpet sampean ki apa, Bu? Gitu ke saya. Karpetnya sampean itu apa? Kok sembarang yang ditanyakan? Mau tidur di bawah, di atas, bukan urusannya sampean. Ya Allah. Saya masih slow saya. Sebisa mungkin saya slow. Gini, Bapak kan batuk. Kalau tidur di bawah, nanti dingin, Bapak. Nggak cepat sembuh. Karena di ruang tamu. Ya ternyata istrinya yang jawab. Nggak punya kursi. Oh, maaf, Bapak. Oh, nggak punya tempat tidur. Oh, maaf, Bapak. Saya sadar, saya kan tanya sebelum saya masuk itu ke tetangganya saya tanya, saya harus tahu seperti apa orang itu. Nah, ternyata dia itu memang kepala keluarga yang bertanggung jawab dengan keluarganya. Jadi maklum kalau dia itu emosi. Istrinya bekerja di rumah tangga, tukang nyuci, gitu Bapak Ibu semua. Jadi ya wes, saya slow. Nah, pada akhirnya terus Bapak gimana ambil obatnya? Istri saya yang ambil. Oh iya Pak, enggak apa-apa. Yang penting Bapak tetap ambil obat. Nanti kalau ada kendala Bapak hubungi saya. Saya bisa Bapak menjembatani Bapak kalau kesulitan ngambil obat. Gitu, saya serahkan nomor HP saya, nomor ini WA saya. Nah, sudah itu saya sudah di akhir. Gini, Bapak, Ibu, saya minta kakak ya. Kan kalau kita IKA kan memang diminta nik untuk laporan. Nah, sampeanku sembarang, Bu. Kakak tok sing dijaluk kaya apa? Ya Allah, Pak. Saya lupa. Lupa saya. Pak, saya tidak pernah minta kakak sama Bapak. Saya kalau tidak minta kakak sama Bapak, ini bukti laporan saya kepada puskesmas bahwa saya datang ke rumahnya Bapak. Gitu, saya lupa. Jadi yang tadinya slow, saya berusaha merendahkan suara, itu saya lupa. Langsung saya jawab, oh dianya diam Pak. Diam dan mendengarkan. Loh, saya ini mau ngomong ke siapa yang enak itu. Akhirnya saya keluar sama istrinya. Ibu, tolong ya Bu, bapaknya diopeni sing sabar. Oh iya Bu, istrinya, tolong obatnya jangan sampai putus. Karena bapak ini pasti sembuh, asal jangan putus obat. Iya Bu. Nah, Ibu kalau ada apa-apa tolong WA saya. Nah, saya kan tahu kapan pengambilan obat karena saya lihat kartu OAT-nya tanggal sekian. Berarti ngambil obatnya tanggal ini. Nah, kalau sudah kurang 1 hari saya WA Pak istrinya. Ibu, bagaimana obatnya? Sudah habis. Oh iya Ibu, tinggal 2 kali minum. Nanti, oh iya, besok ngambil Bu. Iya. Oh iya wis, silahkan ngambil. Karena sudah terbiasa ngambil. Beda kalau yang nanti saya cerita yang pertama. Nah, semenjak itu saya selalu WA ke ibunya, gimana perkembangan Bapak. Jadi saya tidak melewati Bapak sudah. Karena saya tahu Bapaknya, ke saya sudah ilfil. Sudah tidak nyambung ke saya. Jadi ke istrinya, Ibu bagaimana
Bapak keadaannya, alhamdulillah Ibu, sekarang makannya enak. Iya Ibu, karena sudah bakterinya sudah mati di sini. Sudah berkurang, tapi masih belum selesai ya Bu, tolong sampai selesai. Nah gitu seterusnya, akhirnya sampai 6 bulan selesai. Gitu. Terus untuk yang penolakan, bukan penolakan ya Bapak, yang ragu-ragu ada. Ada yang ragu-ragu. Sudah positif, sudah WA, sudah karena rumahnya jauh, kita WA-an Bapak. Ternyata waktu hari H, hari Senin itu tidak datang. Nah, pihak PKM, pihak PJ, ibu ini kok tidak ngambil. Nah, salah satu jalan yang tepat, saya langsung datangi ke rumahnya. Ya bentar nanti. Saya datangi ke rumahnya, saya jemput, saya bawa sendiri. Itu sudah saya jemput, saya bawa sendiri ke PKM. Saya bonceng. Nah, itu salah satu dan banyak cerita-cerita yang memang apa ya Pak ya, harus kita dengan hati, betul kata Bapak Rizal tadi, dengan hati. Kalau hati yang berbicara, yang berkata, yang bertindak, semuanya insya Allah ada jalan. Gitu. Mungkin hanya itu ya Pak. Ada yang mungkin mau nanti kita sharing-sharing lagi, monggo. Ini kok ngeblank saya ya, bertemu dengan orang-orang hebat ini. Bu Maimunah, terima kasih banyak Ibu. Malah kami sangat senang sekali Ibu bisa hadir di sini untuk sharing ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita tahu betul gitu bagaimana seorang kader itu bisa pengorbanannya luar biasa ya Bu ya. Dan tadi itu banyak dukungan nih buat Ibu Maimunah nih di chat ya. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu dan lain sebagainya Bu. Amin. Apalagi yang penolakan luar biasa, penolakan jelas-jelas itu Pak. Ya Allah, penolakan yang saya tidak TBC. Padahal daha itu sudah positif. Ya Allah, saya mau ngomong apa? Kok enak sampean Bu ngomong TBC? Aku kata rongsen Bu, tidak percaya. Ya Allah, sudah gratis, saya yang jalan, saya yang jemput, dia percaya. Itu banyak cerita Bapak, tapi mungkin nanti waktunya nanti tidak ada. Mungkin Ibu, makasih banyak sudah sharing Bu Maimunah. Saya yakin ya tadi Ibu, ya mudah-mudahan ada juga pengalaman yang senangnya ya Bu ya. Jangan sampai semuanya rasanya tantangan terus gitu. Yang seperti ini tuh tantangan yang harus saya taklukkan. Bagaimana menghadapi mereka yang kalau yang welcome, alhamdulillah, tinggal ngomong enak. Tapi yang menentang, yang menolak itu yang luar biasa. Gimana caranya kita? Kan intinya satu ya Mas ya, satu. Bagaimana penderita TB minum obat. Dan bagaimana cara kita menyampaikan dengan bahasa sederhana agar mereka itu mau berobat dengan benar, dengan sampai tuntas. Itu saja. Lain-lainnya tuh terserah wis di belakang. Gitu. Ya Bu ya. Bismillah ya Bu ya, ini ikhtiar ya Bu ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan jadi amal ibadah ya, teman-teman kader ya, luar biasa nih Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, izin ya, sebelumnya saya informasikan sebelum masuk ke tanya jawab, di sini saya undang dulu ada Pak Risang, ada Ibu Muri dan Ibu Maimunah ya, mungkin nanti bisa memberikan sedikit ya, karena memang saya dapat waktu dari panitia sampai jam 2:30 dan itu hanya 5 menit, tapi mungkin boleh izin sedikit ya, kalau misalnya nanti ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab boleh dielaborasi ya. Jadi memang tidak terlalu panjang Bapak Ibu sekalian. Di sini tadi saya sudah lihat Bapak Ibu ada yang sudah angkat tangan ya, ada Bu, mungkin yang saya persilakan ya Bu Harniwati dan Bu Harniwati dulu kali ya, dan Bu Aprina. Oke, mungkin saya batasi dua ya. Saya batasi dua, Bu Harniwati dan Bu Aprina. Silahkan mungkin bisa langsung ditanyakan saja kepada siapa Ibu. Dan yang singkat ya Bu ya, jangan berpanjang lebar ya untuk pertanyaan. Silahkan, Bu Harniwati dulu ya. Mungkin bisa saya sebentar, Bu Harniwati bisa saya, apakah bisa buka ini Bu? Bisa di-unmute, teman-teman bisa dibantu, bisa di-unmute ya? Sebentar, saya bisa nggak? Oh bisa. Ibu bisa di-unmute, Bu Harniwati? Apakah ingin bertanya, Bu Harniwati? Atau Bu Aprina, mungkin saya coba Bu Aprina, saya coba panggil. Bu Aprina, apakah mau bertanya, Bu Aprina, karena tunjuk tangan? Bu Aprina, ini apakah bisa suaranya dibuka ya, di-unmute ya?
Bu Aprina atau Bu Harniwati? Oke, mungkin ada kendala Bapak Ibu sekalian. Mungkin boleh juga saya dibantu kalau apakah ada ini ya, teman-teman boleh mungkin kalau kesulitan untuk unmute boleh juga melalui fitur chat ya, teman-teman sekalian ya. Baik. Yang bisa buka kayaknya Dokter Basra, Pak Adi. Ya, saya juga nggak bisa ternyata ya. Oke, iya baik, boleh di sini Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin silakan boleh lewat forum chat ya. Di sini saya lihat di forum chat itu Bapak Ibu sekalian, Pak Risang, Bu Muri dan Bu Maimunah sebenarnya banyak sekali ini ya apa namanya dukungan ya, dukungan bagi para apa namanya para aktivis-aktivis ya, pengendali TB ya, para pendampingan di tempat Bapak Ibu sekalian ya. Di sini ada Bu Muri, di sini ada Bu Maimunah gitu ya. Dan memang ternyata ini ya Bu ya, tadi Pak Risang juga menyampaikan tantangannya agak beda ya. Tadi kalau dari yang saya dapat dari Bu Maimunah, dari Bu Muri ya, tantangannya itu memang agak lebih besar ya, karena terutama adalah apa namanya Bu, waktunya ya Bu ya, dari sisi waktu untuk misalnya rekomendasinya apa sih, sederhana sebenarnya, oh minum obat secara teratur gitu ya. Nah nanti tergantung apakah pasiennya itu adalah TB yang 6 bulan gitu ya, atau yang resistensi obat, itu akan lebih apa namanya upayanya lebih besar lagi gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, saya yakin ini menjadi ini ya pengalaman buat kita semua ya, dan saya yakin banyak sekali yang satu apa sepemahaman bagi teman-teman Bapak narasumber ya, Bu Muri dan terutama Bu Maimunah nih, teman-teman kader yang mempunyai tantangan yang sama ya Bu ya, untuk bagaimana bisa mendampingi pasien secara, kalau tadi saya mengutip bahasanya Bu Maimunah, harus dengan hati nih Bu. Aduh itu betul banget Bu, ini kalau kerjanya apa ya, kalau kita kerja tidak dengan hati, saya yakin ini tidak akan panjang Bu ya, karena Ibu harus mendampingi satu orang selama 2 tahun misalnya untuk apa namanya bisa sembuh dari TB resistasi obat gitu ya, dan itu luar biasa. Ini memang Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau misalnya memang ada pertanyaan, saya masih undang satu lewat chat aja, karena memang kami ada kesulitan teknis nih terkait dengan mute tadi. Ada Bu Aprina ya, mohon maaf ya Bu Aprina. Dokter Basra boleh dibantu Dokter Basra? Cek. Ya, nih oke. Silakan, ada yang ingin bertanya Bapak Ibu, silakan. Izin Pak Izin ya, MZ silakan dari Pak. NTB, Lobar. Itu yang dari NTB, Mas Adi yang dari NTB ini raise hand sudah open mic. Oh bisa ya, NTB mana nih Bu? Lobar ya? Ya, Yes. Lombok Barat, Mas Oke, Adi. silakan Pak, boleh. Izin perkenalkan, saya Pak MZ dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Terkait dengan penanganan kasus TB ini memang kan membutuhkan teknik komunikasi yang KAP yang mendalam, yang perlu kita hayati seperti pengalaman Ibu tadi, karena pasien TBC ini merupakan juga salah satu kelompok yang beresiko terkena gangguan mental emosional, sehingga perlu dalam program itu ada integrasi sebenarnya antara program TB dengan program kesehatan jiwa, karena orang-orang yang dengan penyakit TB ini dengan pengobatan yang panjang merupakan kelompok yang beresiko terkena gangguan jiwa, sehingga komunikasi kita memang ya harus tetap calling down kayak Ibu tadi, walaupun mungkin nadanya mereka tinggi, kita harus pahami itu salah satu bentuk mungkin mereka lagi depresi dengan sekian lama minum obat, putus nyambung lagi yang begitu, sehingga memang KAP ini betul-betul bisa harus kita terapkan, harus bisa kita betul-betul hayati dalam komunikasi dengan pasien TB gitu. Dan saya pikir perlu juga sesekali kita dapat pencerahan dari ahli-ahli psikologi gitu tentang teknik komunikasi juga di samping KAP ini, sehingga bisa mengatasi hal-hal seperti tadi. Itu mungkin bukan pertanyaan, cuman mungkin saya ingatkan bahwa pasien TB ini memang
salah satu kelompok yang beresiko terkena gangguan mental emosional. Jadi sangat wajar tadi kayak pengalaman Bu Maimunah itu menemukan pasien seperti itu. Karena bisa jadi dia sedang depresi dengan kondisinya, merasa dia sebagai penanggung jawab keluarga tidak bisa bekerja, itu bentuk depresi. Yang memang perlu konseling jiwa juga di situ. Di samping KAP ini, teknik KAP betul-betul kita terapkan sehingga mereka betul-betul nyaman dengan komunikasi kita. Itu mungkin dari saya sedikit, terima kasih. Iya, makasih Pak MZ dari NTB Lombok Barat. Saya rasa ini masukan ya Bapak Ibu sekalian, dan saya sangat sepakat Pak untuk bagaimana bisa kita kolaborasikan ya dengan teman-teman dari kesehatan jiwa ya. Mungkin ini bisa masukan juga buat teman-teman di forum kemisan ya nantinya ya, buat kita coba elaborasikan ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya sebenarnya sudah habis waktunya ya. Artinya saya akan coba tutup pertanyaannya ya. Tapi sebelum itu boleh mungkin untuk apa ya? Mungkin untuk closing statement ya, kata-kata penutup nih dari masing-masing narasumber ya. Mungkin 1 menit untuk masing-masing narasumber ya. Boleh dimulai dari Ibu Maimunah, mungkin boleh Bu? Silakan Bu Maimunah. Terima kasih. Komitmennya, semua kader itu pasti pinter, pasti bisa. Tapi kita kalau kerja pakai hati, insya Allah semua bisa. Insya Allah semua bisa. Dan satu poin yang paling utama kita dalam pencapaian ini, pencapaian Indonesia Bebas TB itu satu, bagaimana caranya agar si pasien bisa dan mau dengan sederhana, dengan ikhlas meminum obat secara benar, secara baik, secara teratur, dan sampai selesai. Dan kita sebagai kader, bagaimana cara kita berbicara dengan mereka, memberi sesuatu yang indah, yang nyaman, agar mereka tidak terbebani dengan meminum obat tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Maimunah, luar biasa ya Bu ya. Harus ini pesan bagi rekan-rekan kader ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak teman-teman di sini ya. Artinya bisa dengan ikhlas memberikan yang terbaik gitu ya. Dan sebenarnya semuanya bisa gitu ya, asal kita memang mau berusaha dan ikhlas untuk memberikan yang terbaik bagi para pasien ya, sehingga mereka bisa sembuh ya. Terima kasih sekali lagi Bu Maimunah. Silakan Bu Muri, mungkin Bu silakan 1 menit Bu. Baik, Mas Adi, closing statement ya dari saya, bahwa ketika kita membangun komitmen pada pasien TB terkait aspek apapun saja itu, sebenarnya bukan hanya pada pasien TB saja, tapi yang utama itu juga pada lingkungan sekitarnya. Karena pasien TB ini membutuhkan social support yang luar biasa untuk dia bisa survive terhadap kondisi kesehatan fisik ataupun mentalnya. Mungkin itu sehingga perlu diperhatikan determinan terkait dengan lingkungan sosial dalam pembangunan komitmen itu sendiri. Terima kasih. Mungkin itu Mas Adi. Penguatan lingkungan. Iya, makasih Bu Muri ya. Artinya nih kita diingatkan kembali ya Bu ya. Artinya banyak faktor yang memang harus kita perhitungkan ya Bu ya, untuk bagaimana bisa mengikat komitmen ini. Dan tentu itu kita sebagai pemerhati kesehatan ya, sebagai teman-teman yang memang aktivis di lapangan gitu ya, untuk harus tahu betul tuh memang kebutuhannya apa gitu ya. Jangan sampai memang ya kita terpancing emosi gitu ya, dan akhirnya kita juga mundur gitu. Padahal mereka sangat membutuhkan sekali nih teman-teman pasien TB ini, membutuhkan kita Bapak Ibu sekalian untuk kita bisa membantu mereka gitu. Dan itu insya Allah ya, balik lagi ya Bu ya, tadi ini saya kutip, mudah-mudahan jadi ladang pahala nih buat Bapak Ibu praktisi, Bapak Ibu kader ya, luar biasa ya. Terima kasih Bu Muri atas closing statement. Dan terakhir Pak Risang mungkin sekaligus itu nih Pak, merapping nih Pak, menyimpulkan beberapa hal ya dari Bu Muri, dari Bu Maimunah, dan tadi ada masukan terkait dengan kesehatan mental. Silakan Pak Risang. Ya Mas Adi, saya sebelumnya pengen bilang begini sama teman-teman, terutama teman-teman kampus, boleh praktisi, tapi bukan yang yang bisa membantu gini. Kita tuh harus belajar banyak nih dari teman-teman kader, Bu Maimunah, teman-teman pendamping kayak Bu Muri. Kita harus belajar banyak dalam rangka apa? Dalam rangka mencoba mencari kan rumusnya gitu loh. Rumusnya apa saja nih? Itu yang kan belum kita kumpulkan ya untuk urusan TB ini. Kita belajar dari mereka,
kumpulkan rumusnya, rumus berkomunikasinya, formulanya, tips-tipsnya, teknik-tekniknya apa, lalu kita harus sebarluaskan ke teman-teman yang lain. Itu kayaknya tugas kita nih, Mas Adi, tugas PPKM-nya juga nih gitu ya, tugas Kemenkes juga nih. Jadi kita membantu mereka dengan pembelajaran-pembelajaran yang asli dari lapangan. Karena kalau TBC mah kalau pakai teori suka susah gitu ya. Ini urusannya urusan lapangan, urusan budaya, urusan emosi orang yang sangat apa, sangat lokal dan sangat harus kita bertumpu pada pengalaman orang. Ya nggak bisa prosesnya deduktif, belajar dari teori gede kita turunkan agak susah tuh. Kita harus cari rumus-rumus itu dari lapangan. Makanya orang kayak Bu Muri, Bu Maimunah, dan ibu-ibu yang lain di sini, bapak-bapak yang lain yang terlibat dalam pekerjaan TB day to day setiap hari, itu kita perlu belajar banyak dari mereka. Ya gitu mungkin ya Mas Adi dan Ibu Bapak sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Risang. Tentu ini ya Pak ya, setuju dengan yang disampaikan Pak Risang. Mekanisme pembelajaran seperti ini butuh di apa ya Pak, direplikasi ya Pak, yang lebih banyak lagi biar kita bisa mengangkat kasus apa untuk isu TBC ini ya Bapak Ibu sekalian, isu TB ini bisa kita sama-sama saling sharing gitu ya. Karena tentu dengan seperti ini saya yakin alhamdulillah gitu ya Bapak Ibu sekalian, itu memberikan insight baru juga bagi saya pribadi ya, dan tentu bagi para peserta yang hadir dalam webinar ini ya Bapak Ibu sekalian. Dan luar biasa insight yang kami dapat gitu, ternyata ya ini nggak mudah ya. Ini nggak mudah Bapak Ibu sekalian, ternyata ini tetap ini butuh dukungan dari banyak pihak gitu ya. Ini apa namanya, komunikasi memang betul ya Pak ya. Kalau saya bisa ngambil sedikit dari beberapa paparan ini, komunikasi itu ya menjadi yang penting sekali gitu Bapak Ibu sekalian, untuk bagaimana kita bisa mengambil hati para rekan-rekan, para pasien TB gitu ya, untuk bagaimana kita bisa memotivasi mereka sampai bisa menjadikan suatu kebiasaan baik itu ya, sehingga mereka bisa sakira sembuh. Itu ya mau nggak mau kita harus betul-betul peduli gitu ya terhadap rekan-rekan kita, dan tentu ya dimulai dengan forum-forum seperti ini gitu. Jadi saya juga sangat ini ya Pak Risang dan Bu Muri dan Bu Maimunah, alhamdulillah saya banyak sekali insight di pertemuan yang kurang lebih 1 jam ini. Aduh, saya tadi nggak kuat sebenarnya nih Bu, apa namanya, mendengar cerita dari Bu Muri gitu ya, Bu Maimunah, aduh berat, cuman saya harus jadi moderator nih Pak, nggak bisa saya apa namanya, tutup video dulu sebentar gitu ya, karena memang tadi tantangannya berat, dan tapi bukannya nggak bisa gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Tadi Parisa ngasih tips and tricksnya, tetap challenging, tetap ada tantangan ya, untuk bagaimana bisa kita apa tadi namanya mengunci komitmen ya. Selain tadi sudah disebutkan diulang, kita kalau tadi Parisang bilang, oke, apakah mereka bisa mengikuti atau tidak pesan yang kita sampaikan gitu ya Pak ya. Setelah itu disuruh diulang-ulang, kita challenge mereka, masa iya sih Bu mau dilakukan, nanti ini loh, oh enggak Pak, kami akan lakukan gitu. Nah kalau sudah itu, baru nanti kita apa namanya, yang paling penting sosok nih, baru setelah Parisang tadi tekniknya, setelah itu sosok nih yang contoh yang dicontohkan oleh Bu Muri dan Bu Maimunah. Sosok bener-bener ada di sana gitu Bapak Ibu, sosok yang bener-bener membantu kawan-kawan kita para pasien TBC gitu ya. Memang butuh sosok seperti Bu Muri dan Bu Maimunah gitu. Dan ini bukan sosok yang harus apa ya Bapak Ibu sekalian ya, seperti inilah yang memang perjuangannya ya, kita betul-betul mendampingi mereka, kita betul-betul memberikan yang terbaik, ikhlas, yang sabar gitu ya. Memang mungkin akan kepancing emosi, tapi tetap harus sabar, tadi diingatkan oleh Bu Maimunah ya. Dan tentu ini menjadi pembelajaran yang baik sekali bagi kami semua di sini. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Maimunah, Bu Muri, Pak Risang yang guru kita bersama ya, yang untuk bagaimana mengajari cara komunikasi yang baik. Mudah-mudahan juga Bapak Ibu sekalian, para narasumber bisa apa namanya, terus berkarya ya, dan insya Allah menjadi amal ibadah baik buat para narasumber, dan insya Allah menjadi berkah ya buat kita semua ya. Terima kasih banyak dari saya selaku moderator. Mohon pamit ya, mohon maaf jika ada kekurangan, dan mohon maaf karena waktunya agak molor nih, tadi kita mulainya agak molor sehingga mungkin agak molor juga selesainya. Kami mohon maaf untuk itu, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Insya Allah minggu depan akan ada forum kemisan yang terakhir ya Pak Risang ya, yang edisi ke-10 nih, luar biasa nih.
Kami dari PPKMI, Pak, senang sekali bisa berkolaborasi dengan teman-teman RCCI, teman-teman UNICEF, teman-teman Forum Kemisan ya, Bu Muri ya. Insya Allah kita akan bikin banyak kegiatan-kegiatan seperti ini dan bisa diduplikasi sampai akhirnya pesan-pesan ini bisa tersampaikan ke masyarakat. Terima kasih banyak teman-teman narasumber dan Bapak Ibu sekalian yang hadir. Insya Allah ketemu lagi. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke Bu Ami. Terima kasih Bapak Ibu Waalaikumsalam sekalian. warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ditutup oleh Pak Adi. Sekedar mengingatkan Bapak dan Ibu, di link SID TBC itu ada link yang baru, itu adalah link survei pengalaman kader dalam komunikasi TBC. Ini Bapak Ibu kader, relawan, mungkin praktisi, Bapak Ibu nakes yang terlibat dalam penanggulangan TBC boleh silahkan mengisi survei pengalaman ini Bapak dan Ibu. Kami mohon masukan dari Bapak dan Ibu semua. Itu. Nanti masuknya dari link SID TBC. Oke, terima kasih. Kita jumpa Kamis depan. Sehat-sehat semua, tetap semangat. Saya tutup kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin lihat teman-teman. Terima kasih banyak ilmunya hari ini. Terima kasih kembali Bapak dan Ibu. Nggak ada suaranya nih dari tadi.